Bagaimana caranya agar kita beribadah merasakan nikmatnya? Ya sebenarnya ada kaitannya dengan tadi. Ya, biasanya yang membuat ibadah itu tidak terasa nikmat adalah ketika ada tujuan-tujuan duniawi dalam ibadah itu. Ya, ketika tujuannya tidak murni untuk akhirat. Ya, tujuannya tidak murni untuk akhirat. Jadi ada tujuan-tujuan dunia yang ngikut. Ya, itu yang membuat akhirnya ibadah jadi tidak terasa nikmatnya. Ibadah jadi tidak terasa nikmatnya. Nah, ada yang sifatnya itu terpisah, tapi juga ada yang sifatnya menyatu. Menyatu itu begini. Saya ingat salat tarawih, tapi imam bacaannya suaranya enak. Sebenarnya kalau bab suara itu urusan dunia atau urusan akhirat? Suara urusan dunia atau urusan akhirat? Kalau kita baca Quran, ngepasi suara kita nggak enak, apakah Allah tidak menerima bacaan Quran kita? Panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, faktor suara aja cempreng gitu suara kita menjatah dari Allah begitu. Apakah gara-gara suara kita yang nggak enak itu sekali lagi pahalanya jadi beda? Kan enggak. Berarti suara itu adalah urusan dunia. Nah sehingga ini memang akhirnya perlu kalau dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah diwaspadai. Apakah ini betul-betul karunia atau sebenarnya hanya tipuan? Yaitu ketika orang jadi makmum, imam bacaannya enak sekali dari Palestina lagi, terus bisa nangis. Terus bisa nangis. Itu harus diwaspadai. Itu tangis apa? Nah, untuk memastikan, coba kalau seandainya imamnya suaranya nggak enak, bisa nggak dia nangis? Kalau yang ada gundal gitu, waduh, nggak seenak kemarin ya. Wah, kalau imam Palestina luar biasa. Imam hari ini, waduh, tahu gini saya ke masjid yang lain. Nah itu berarti dia bisa menangis karena mendengar suara imam yang enak. Bisa jadi ini dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah, juga beliau Ibnu Jauzi menyebut itu bisa jadi adalah talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Tipu dayanya di mana? Ketika dia sholat bisa nangis, itu kan rasanya dia udah deket banget nih sama Allah ini. Padahal sebenarnya enggak. Bukti enggak karena ternyata ketika yang baca suaranya enggak enak, enggak tembus ke hati. Padahal yang harusnya tembus ke hati suaranya atau Qur'annya? Qur'annya. Qur'annya. Nah, karena itu soal menikmati, mengalir saja. Mengalirnya gini. Kan itu jadi persoalan. Itu jadi persoalan. Maka sederhana, lakukan saja kebaikan. Apa yang kita inginkan kebaikan itu betul-betul karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal kenikmatan itu sepenuhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara khusus, cara spesifik gitu. Pokoknya kalau pengen bisa menikmati amal kebaikan, lakukan kebaikan ini. Enggak. Caranya seperti yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Abdullah, lakukan saja ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bisa mengamalkannya. Kelak nanti Allah akan karuniakan pada saat yang tepat sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah juga ceritakan ini. Jadi ada orang yang dia salat berjamaah awalnya itu. Terus makmum sebelah beliau, anak muda, itu sholat nangis. Sholat nangis dia. Si bapak ini merasa, kayaknya enak banget ya, sholat bisa sambil nangis ini. Karena tergerak pengen, beliau belajar, nanya ke banyak orang gimana caranya bisa
nangis gitu dalam sholat. Wah, banyak guru dia datangi, dikasih ilmunya, nggak ada yang mempan. Coba begini, coba begini, coba begini, diamalin itu, tapi nggak ada yang mempan. Kenapa? Bisa jadi karena dia beramal semata-mata ingin mendapatkan balasan yang belum tentu balasan itu balasan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pas, hingga akhirnya beliau pensiun ya, dari kantor beliau di sebuah BUMN, iya, kaya raya beliau. Nah, setelah pensiun beliau diajak oleh teman-temannya gabung, iya, gabungnya dalam satu komunitas yang mendatangi, suka keliling mendatangi daerah-daerah kumuh untuk memberikan bantuan. Nah, beliau gabung di situ, beramal, iya, beramal. Sampai suatu saat, pada saat beliau mengunjungi daerah kumuh, iya, terdengar adzan maghrib. Oh, ternyata ada musola di sini. Beliau datangi musola itu, beliau ikut sholat di situ yang diimami ya, oleh warga di daerah kumuh itu, yang imamnya sangat sederhana, bacaannya juga sederhana, tapi disitulah dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Berawal dari getaran, ya, entah kenapa bacaan Quran itu menggetarkan ya, tubuh beliau, getarannya merayap sampai akhirnya kemudian menjalar, menyentuh mata. Begitu menyentuh mata, beliau tidak bisa menahan untuk tidak menangis. Berarti karunia itu Allah berikan buah dari dia melakukan amal kebaikan berupa menyantuni. Karena itu sebenarnya tugas kita sederhana. Apapun terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukan amal kebaikan. Bermula dari waqulu linnasi husna, bisa jadi Allah akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang lain. Terakhir, bagaimanakah kalau lisan sudah berusaha berucap baik, tapi hati kita belum 100% lapang dada? Belum 100% lapang dada itu karena belum 100% berpikir positif. Ya udah, iya, kunci lapang dada itu bagaimana kita berpikir positif. Iya, berpikir positif kepada siapapun dia, seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau ada orang yang menghina kita, kita jangan berpikiran dia adalah orang yang sedang merendahkan kita. Enggak. Iya, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Bangun pikiran-pikiran yang positif. Oh, dia sedang berusaha mengangkat derajat saya. Karena kita bisa terangkat derajat itu salah satunya lewat orang-orang yang mau menghina kita. Kalau kita menunjukkan akhlak yang baik pada saat dihina, itu diri kita akan turun atau naik? Naik. Iya, naik. Dan siapa yang punya jasa menaikkan kita? Karena dia yang menghina. Berarti orang yang menghina itu sebenarnya orang yang baik atau tidak baik ke kita? Baik. Meskipun ya jeleknya dia, tetap itu menjadi kejelekan, tetapi hanya untuk dia, tidak untuk kita. Mulailah kita berpikir positif tentang apapun, karena di dalam segala sesuatu pasti ada baiknya dan juga ada buruknya. Itu dua hal yang pasti. Iya, itu hal yang pasti. Dalam kaya pasti ada kebaikannya, tapi kan ada keburukannya. Kikir itu hanya disandangkan kepada siapa? Orang kaya. Gak bisa ke orang miskin. Itu orang udah miskin kikir pula. Berarti keburukan kikir itu hanya ada pada orang kaya. Iya, kebaikannya juga ada, dermawan. Miskin ada kebaikannya, ada keburukannya. Nah, kenapa kita tidak melihat segala sesuatu dari sisi baiknya? Salat yang kita anggap itu sebagai kebaikan, apa tidak ada sisi buruknya? Ada. Loh, apa sisi buruknya? Salat biar dipuji orang, itu kan sisi buruk dari salat. Iya, kebaikannya juga ada, tapi keburukannya juga ada. Semua apapun itu selalu ada kebaikannya, selalu ada keburukannya. Ya, sehingga semua manusia pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Karena itu kita lihat apapun siapapun dari sisi baiknya,
Nah, untuk memudahkan kita melihat sisi baiknya, maka yang kita bangun adalah siapapun dan apapun itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan kebaikan bagi saya. Apapun dan siapapun itu dihadirkan oleh Allah untuk menjadi jalan kebaikan bagi saya. Kalau prinsip ini kita bangun, maka insya Allah kita akan positive thinking. Nah, karena positive thinking, maka ketika kita berkata baik pun, insya Allah itu betul-betul muncul dari hati. Iya, betul-betul muncul dari hati. Dia sudah menghina saya, berarti dia sudah habis-habisan membantu saya agar saya bisa jadi pemaaf. Kenapa kita tidak berlaku baik kepada orang yang sudah sangat sungguh-sungguh membantu kita? Ya, kan zalim betul, dia udah berkorban. Bayangkan orang menghina kita, itu energinya besar gak? Besar, iya. Sedemikian besarnya, lihat wajahnya menunjukkan keseriusan nggak? Wajahnya menunjukkan wajah sungguh-sungguh. Ya, dia sudah total membantu kita agar kita bisa jadi pemaaf. Lantas kenapa kita tidak mau berlaku baik kepada orang yang sedemikian sangat baiknya kepada kita? Allahu a'lam. Wa qulu lin-nasi husna. Mudah-mudahan setelah ini kita akan selalu berkata baik kepada siapapun, tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga kepada orang-orang yang berkata tidak baik kepada kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebenaran sebenarnya dari Allah, kalau ada kesalahan sebenarnya dari diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.